Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Piper yang memiliki kondisi strabismus. Seusai pulang sekolah, Piper tampak menunggu mobil jemputan di pinggir jalan. Piper mencoba berbaur dengan teman-temannya yang lain. Sayangnya karena kondisi yang ia miliki, anak-anak lain justru menjaga jarak dan enggan terlalu dekat dengannya. Tak lama kemudian, kakaknya yang bernama Andy akhirnya muncul dan segera mengajak Piper pulang karena memang Piper seolah diasingkan oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Andy yang tengah sibuk memperbaiki spion mobil mendadak panik ketika Piper memintanya memeriksa ayah mereka yang tak juga keluar dari kamar mandi. Betapa terkejutnya Andy saat mendapati sang ayah telah tewas. Ayahnya memang sedang sakit karena habis kemoterapi. Tak lama setelah kejadian tragis itu, Andy dan Piper yang kini menjadi yatim piatu mendapat kabar dari Wendy, ketua dinas sosial setempat, bahwa ada seorang wanita yang berniat mengadopsi mereka. Pada saat yang sama, Wendy juga menjelaskan kondisi Piper. Ia ternyata mengalami kebutaan parsial, hanya mampu melihat cahaya dan bentuk yang samar. Wendy juga mengatakan bahwa Piper akan diasuh oleh seorang wanita bernama Laura. Dan karena alasan Andy pernah ada masalah ketika masih kecil, maka Wendy akan menempatkan Andy di tempat lain yang terpisah dengan Piper. Karena Laura pernah ada masalah dengan anak dengan masa lalunya, jadi Laura tidak mau anak yang punya masalah. Di sela-sela percakapan itu, Andy menegaskan bahwa ia tidak ingin dipisahkan dari Piper. Ia tidak mau orang asing bersamanya. Andy juga mengatakan bahwa ia merasa sanggup merawat Piper sendiri. Namun, Wendy kembali menegaskan bahwa karena usia Andy belum mencukupi, ia baru bisa mendapatkan hak asuh Piper setelah berumur 18 tahun. Untuk sekarang, mereka diminta menjalani proses adopsi terlebih dahulu. Jika Andy sudah genap 18 tahun, barulah Andy mencapai usia yang memungkinkan baginya untuk secara resmi menjadi wali Piper. Akan tetapi, Andy meminta Wendy agar ia meminta Laura untuk bisa menerima Andy ikut bersama Piper. Wendy memberi syarat, apakah jika Laura membolehkannya ia ikut, apakah Andy bisa berperilaku baik selama 3 bulan, dan Andy pun menyanggupinya. Beberapa waktu kemudian, ketika para petugas sedang merapikan rumah, Andy berusaha menenangkan Piper yang masih terpukul. Ia meyakinkan adiknya bahwa begitu usianya tepat 18 tahun, ia akan segera mengurus hak asuh Piper. Andy juga menegaskan betapa besar rasa sayangnya, meskipun Piper adalah adik tirinya, anak dari ibu yang berbeda. Setelah itu, Andy dan Piper tampak melakukan perjalanan menuju rumah calon ibu angkat mereka. Di dalam terlihat Piper memeluk bantal ayahnya karena di bantal tersebut masih ada bau tubuh ayahnya. Jika ia merindukan sang ayah, Piper masih bisa mencium bau ayahnya lewat bantal itu. Mobil mereka pun akhirnya sampai di lokasi. Akan tetapi, Andy malah menabrak pembatas jalan yang membuat bumper mobilnya rusak. Setelah sebelumnya spion mobil rusak, kini giliran bumper yang ikut jadi korban. Ketika sampai di depan pintu, Piper segera memanggil sang ibu angkat. Tak lama kemudian, suara seorang wanita menyuruhnya agar mereka masuk saja. Mereka pun masuk. Saat mereka sampai di dalam, yang punya rumah keluar dan menyambut kedatangan Andy serta Piper dengan hangat. Laura menuturkan bahwa Piper sangat cantik. Tak lama mereka pun berkenalan lalu foto bersama. Andy melihat karpet lantai di lakban. Ia mengira itu untuk Piper. Akan tetapi Laura menyangkalnya itu untuk almarhum putrinya karena memang Katie juga mengalami kebutaan. Mendengar hal itu, Piper yang penasaran bertanya apa yang menyebabkan Katie meninggoy pada Laura. Dengan mata berkaca-kaca, Laura menjelaskan bahwa putrinya meninggoy akibat tenggelam di kolam belakang rumah ketika sempat lepas dari pengawasannya. Di tengah percakapan, Laura menerima telepon dari Wendy dan mempersilahkan Andy serta Piper untuk melihat-lihat rumah agar mulai terbiasa. Saat berkeliling, Andy terkejut melihat seorang anak kecil botak berdiri di atas kolam yang kini sudah kering. Menariknya, anak tersebut memiliki tanda di bawah mata yang sama seperti wanita dalam rekaman di awal film. Beberapa saat kemudian, ketika Laura sedang mengukur tinggi badan Piper, ia memperkenalkan Piper dan Andy kepada Oliver. Sebut saja Oli, bahwa mereka adalah saudara barunya Oli.
Laura menjelaskan, anak botak seperti Avatar itu, bahwa Oli juga sama telah kehilangan keluarganya. Ia butuh seseorang yang bisa memberinya perawatan khusus. Laura mengatakan bahwa Oli juga bisu. Ia tidak bisa berbicara. Piper merasa penasaran bagaimana rupa Oli pada Andy. Andy menjelaskan bahwa ia lucu, dia juga tersenyum pada Piper. Padahal itu tidak terjadi. Oli hanya diam saja. Piper menanyakan warna rambutnya, tetapi Laura menjawab bahwa rambut Oli warna merah, keriting dan juga tampan. Padahal Oli tidak memiliki rambut. Tak lama kemudian, saat Andy membawa masuk barang-barangnya, ia sempat merasa heran dan penasaran melihat adanya garis putih membentang di halaman rumah. Meski merasa janggal, Andy memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tidak lama setelah itu, Laura mengantar Piper dan Andy menuju kamar yang akan menjadi tempat tidurnya. Saat Andy di kamarnya, ia mengobrol lewat pesan WA di HP dengan temannya bahwa ia mempunyai adik dan ia anak yang aneh. Laura yang masuk dan tak sengaja melihat Andy senyum sendiri dengan HP-nya membuat Laura penasaran apa yang ia obrolkan. Laura pun terus bertanya pada Andy apa yang Andy obrolkan. Akan tetapi, Andy bersikap defensif bahwa ia tidak mengobrol apa-apa. Laura mengatakan bahwa ia seorang konselor. Jika Andy punya masalah, ia bisa meminta nasihatnya. Tak lama, Piper memanggil Andy, hanya ingin menanyakan kabar Andy. Ketika Andy menghampiri Piper yang memanggilnya, Laura mengambil dan melihat HP Andy yang ia tinggalkan di tempat tidurnya. Melihat hal itu, Andy pun berteriak dan merebut HP-nya dari tangan Laura, bahwa Andy juga punya privasi. Andy meminta maaf telah berkata kasar, dan Laura pun pergi sambil bilang pada Andy bahwa Oli anak yang aneh. Waktu pun berlalu hingga malam hari. Setelah memastikan Andy dan Piper terlelap, Laura tampak bersiap menyalakan pemutar kaset VCR. Alih-alih menonton film biasa, ternyata Laura sedang mempelajari ritual dari sebuah sekte gelap seperti yang sempat diperlihatkan di awal film. Tak berselang lama, Andy yang sulit tidur melihat Laura bersama Oli berjalan menuju gudang pada tengah malam, membuatnya merasa aneh dan bingung dengan perilaku mereka. Keesokan paginya, Laura sedang menambal kolam renang lalu duduk di pinggir kolam sambil melihat langit. Andy terbangun dan langsung panik ketika mendapati celana dan spraynya basah karena ia mengompol. Ketika mencuci celana dan spray, ia termenung dan merasa malu seolah belum pantas disebut dewasa meskipun sebentar lagi berusia 18 tahun. Apalagi jika kebiasaan mengompol saat tidur masih terus terjadi. Saat di kamar mandi, Andy teringat akan ayahnya yang telah tewas di kamar mandi dan ia menjadi merasa trauma. Sedangkan Piper yang masih tidur dan memeluk bantal ayahnya. Sementara itu, Laura yang bersiap menghadiri pemakaman ayah Piper dan Andy terlihat mengurung Oli di dalam kamarnya sebelum pergi. Beberapa waktu kemudian, Andy dan Piper tampak menghadiri prosesi pemakaman ayah mereka. Di saat para tamu sudah kembali pulang dan suasana sepi, Laura terlihat melakukan sesuatu pada jenazah sang ayah. Tanpa diketahui siapapun, Laura yang sebelumnya mempelajari ritual sesat memotong sebagian rambut dari mayat tersebut untuk keperluan upacara ritualnya. Sementara itu di rumah, Oli yang kelaparan, ia memecahkan kaca dan keluar dengan tangannya terluka. Terlihat berjalan menuju gudang lalu berusaha membuka gudang namun tak berhasil. Dan setelah itu, pergi menuju kandang ayam. Saat malam tiba, Laura mencoba menghibur Andy dan Piper dengan mengajak mereka minum-minum bersama. Ia tak memperdulikan fakta bahwa keduanya masih di bawah umur, demi tampil sebagai sosok orang tua yang asyik dan gaul. Ia tetap mengajak mereka ikut OE bersama. Akhirnya, Piper tumbang duluan. Lalu Andy dan Laura saling mengungkapkan unek-uneknya dengan cara mengobrol saling membelakangi. Andy bertanya bagaimana Laura bisa melewati saat ditinggalkan anaknya Katie. Laura menjawab, ia tidak melupakannya, bahkan ia menginap di kuburan anaknya berhari-hari. Ia akan melakukan apa saja agar ia dapat mendengar anaknya memanggil Laura dengan sebutan ibu sekali lagi. Ketika Andy dan Piper sudah tumbang dan tidur terlelap, Laura yang hendak tidur ternyata memiliki niat lain. Terkuak bahwa selama ini Andy bukanlah penyebab celana dan spraynya basah, melainkan Laura sendiri yang diam-diam menyiramkan air ompol miliknya ke tempat anunya Andy. Lalu apa tujuan Laura melakukan hal menjijikan itu? Sebelum beristirahat, Laura terlihat merawat luka Oli sembari berkata bahwa rasa lapar luar biasa yang dialami anak itu akan segera berakhir begitu semua persiapan selesai.
barulah terungkap bahwa selama ini Oli dijadikan sebagai wadah bagi sosok iblis bertanduk di dalam raganya Oli. Keesokan paginya, Andy kembali terbangun dengan celana yang basah, membuatnya semakin malu tanpa mengetahui bahwa air ompolnya itu sebenarnya berasal dari Laura. Tak lama kemudian, Laura berpura-pura kaget dan mengejek Andy yang masih suka ngompol seperti anak kecil. Mendengar hal tersebut, Piper langsung menunjukkan ekspresi tak percaya itu terjadi pada kakaknya. Terlebih karena Andy sebentar lagi akan berusia 18 tahun. Setelah berhasil memainkan perannya, Laura kemudian mengajak Piper pergi berbelanja dan meninggalkan Andy dengan tugas menjaga Oli di kamarnya yang Laura kurung. Dan memperingatkan Andy agar jangan biarkan Oli keluar kamarnya karena itu akan membuat Laura pusing jika Oli keluar kamar. Beberapa saat setelah mereka pergi, Andy yang masih trauma terhadap lantai kamar mandi akhirnya memilih untuk mandi di luar rumah. Saat sedang mandi, Oli menempuk lalat di kaca jendela dan tak sengaja didengar oleh Andy. Andy mengira Oli menyapanya. Andy pun mencoba menyapa balik, tapi Oli diam saja. Tak lama, Oli menunjukkan tingkah aneh dengan memakan seekor lalat yang baru saja ia tepuk di kaca jendela. Selesai mandi, Andy mengajak Oli untuk makan bersama. Akan tetapi, ia dikurung di kamarnya. Terpaksa, Andy membuka kunci kamar dengan pisau dan berhasil. Melihat Oli tampak seperti ingin menyampaikan sesuatu, Andy mengambil buku dan pensil agar Oli bisa menulis apa yang ia maksud. Tapi tetap saja, Oli diam 1000 bahasa. Tak lama, Andy memberi Oli potongan buah dengan pisaunya. Saat berbalik, Andy justru terkejut bukan main ketika Oli malah unjuk kebolehan dengan memasukkan pisau ke mulutnya sampai bibirnya terluka. Dalam kondisi panik, Andy berniat membawa Oli ke rumah sakit. Namun begitu melewati garis putih di halaman, terungkap bahwa garis itu adalah penghalang yang dibuat untuk menahan iblis yang bersemayam dalam tubuh Oli. Keluar dari batas tersebut membuat Oli mulai menjerit kesakitan dan mulai terlepas dari kendali sang iblis. Oli pun setengah sadar dan untuk pertama kalinya Oli berbicara lalu ia pun berkata, "Help me." Namun tepat saat itu, Laura sudah kembali pulang dan langsung marah besar ketika mengetahui Oli berada di luar rumahnya dan Oli mulai tersadar setelah dibawa keluar dari lingkaran pembatasnya. Ia menyuruh mereka kembali masuk, lalu Laura segera membawa Oli ke kamar Laura karena ia harus melakukan sesuatu kepada Oli. Saat di kamar, Laura menyalakan video tutorial ritual bagaimana cara mengembalikan iblis itu jika telah keluar dari lingkaran. Saat Laura serius menonton, Oli pun tersadar dan ia berbicara bahwa ia ada di mana dan Oli tidak mengenali Laura. Tak lama, Oli menangis histeris dan membuat Laura panik. Agar suara Oli tidak terdengar oleh Andy dan Piper, Laura pun menyalakan musik dengan suara keras. Lalu Laura menyumpal mulut Oli dengan tangannya agar tidak berisik. Sambil melihat video, Laura mengikuti apa yang dilakukan dalam video itu. Ia memutar kening Oli dengan telunjuknya dan Oli pun jadi tenang. Iblis itu pun kembali menguasai tubuh Oli. Mendengar suara Oli minta tolong, Andy memanggil Laura dari balik pintu. Laura pun keluar dengan nada marah kepada Andy bahwa ia juga harus menghargai privasinya dan mengajak Piper masuk sambil membanting pintu dengan keras. Di dalam, Laura memberi makan Oli menggunakan potongan rambut dari jenazah ayah Andy sambil berbincang dengan Piper. Terlihat jelas bahwa rumah Laura sebenarnya telah dikelilingi oleh lingkaran pembatas yang dibuat Laura sebagai pengurung bagi makhluk tersebut. Tak lama kemudian, Andy akhirnya memberanikan diri mandi di kamar mandi. Saat ia asik mandi, ia langsung dikejutkan oleh penampakan arwah ayahnya yang memperingatkan bahwa dia akan tewas di tengah hujan. Entah dia siapa yang akan tewas di tengah hujan. Panik bukan main saat Andy melihat ayahnya yang menyeramkan. Saat Andy ingin lari keluar, ia malah terpeleset dan kepala bagian belakangnya membentur lantai kamar mandi, membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung, Andy pun selamat dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Sayangnya, ia mengalami gegar otak. Ketika Andy sadar, ia langsung ingin pulang, tapi dokter melarang dan membiusnya kembali. Sementara itu di rumah, Laura tampak gembira ketika melihat kolam belakang terisi air hujan untuk ritualnya. Saking senangnya, Laura memutar video anaknya Katie yang sedang berenang di kolam tersebut. Tak lama Piper datang dan Laura pun melanjutkan menonton video anaknya bersama Piper. Paginya, Laura membangunkan Andy. Ketika sadar,
Andy menanyakan di mana Piper kepada Laura. Laura menjelaskan bahwa Andy mengalami gegar otak dan harus dirawat 1 hari lagi. Laura juga mengatakan Piper di rumah bersama Ollie. Laura membawakan titipan dari Piper. Ia membawakan body spray milik Andy agar badannya tetap wangi. Dan tak lama, Andy meminta Laura untuk membawanya pulang karena ia ingat pesan ayahnya bahwa dia akan tewas di tengah hujan. Andy menyangka Piper akan tewas saat hujan. Andy menceritakan pengalamannya bertemu dengan mendiang ayahnya dan berkata bahwa Piper akan tewas saat hujan. Jadi Andy menyarankan agar Piper jangan keluar rumah. Menyadari rencananya hampir terbongkar, Laura buru-buru menepisnya dengan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi. Laura juga berjanji akan menjaga Piper. Sesampainya kembali di rumah, Laura malah membawa Piper keluar rumah dan mengajak Piper bermain air hujan. Ia tampak begitu bahagia saat melihat Piper bermain air hujan di luar. Dalam hayalannya, Laura seakan bermain dengan Katie. Tak lama kemudian, Laura mengajak Piper untuk menunjukkan sesuatu. Laura memberikan baju Katie kepada Piper untuk digunakannya. Laura merasa senang baju mendiang putrinya itu dipakai Piper. Laura berkata kalau Piper mau, boleh saja panggil Laura ibu. Tapi Piper belum mau memanggil Laura dengan panggilan ibu. Mungkin karena baru bertemu. Tak berselang lama, Ollie masuk ke dalam dan lewat begitu saja menghampiri suatu tempat. Setelah itu, Laura ingin menunjukkan hal lain kepada Piper yang membuat suasana berubah drastis. Laura menuntun tangan Piper untuk memegang sesuatu di dalam peti. Piper berkata itu sangat dingin dan Laura menjelaskan itu memang freezer. Piper merasa aneh karena yang ia pegang seperti berkerak dan dingin. Laura menjelaskan itu cuma daging. Ternyata Laura menunjukkan tubuh Katie kepada Piper yang selama ini ia simpan di dalam freezer. Laura yang tidak sanggup menerima kematian putrinya berniat membangkitkannya melalui ritual persis seperti yang ia pelajari dari kaset video miliknya. Beberapa hari berselang, Andy yang akhirnya diizinkan pulang tampak bengong sepanjang perjalanan pulang. Pikirannya terus dihantui pesan dari arwah sang ayah. Namun, sesampainya di rumah, ia sedikit tenang setelah melihat Piper dalam keadaan baik-baik saja. Malam harinya, sambil mengusap kepala Ollie yang kerasukan, Laura berusaha memberi sinyal kepada iblis di dalam tubuh bocah itu agar membantunya menghidupkan kembali Katie. Berdasarkan ritual yang ia pelajari, Ollie yang sudah dikuasai iblis harus memakan jasad Katie, jasad lamanya. Lalu saat bersamaan harus memuntahkan dan memasukkan dagingnya ke mulut calon tubuh baru, sang putri, yang dalam hal ini adalah Piper. Usai mempelajari rekaman ritual tersebut, Laura mulai mengambil langkah untuk memulai prosesnya. Untuk mengadu domba Piper dan Andy, Laura memakai parfum Andy. Lalu, tanpa diduga, Laura tiba-tiba masuk ke dalam kamar Piper dan menampar Piper yang sedang terlelap. Keesokan paginya, Andy panik saat melihat mata Piper membengkak dan langsung menanyakan siapa pelakunya. Piper tidak mengetahui apa-apa, ia hanya berkata bahwa ia mencium aroma parfum Andy saat dipukul. Mendengar itu, Laura langsung melakukan drama, menuduh Andy yang baru saja mengalami gegar otak melakukan semuanya tanpa sadar. Ia bahkan mengatakan bahwa Andy telah berbuat kasar. Laura seolah ia akan melindungi Piper. Padahal, tujuan sebenarnya adalah untuk memisahkan Piper dari Andy sepenuhnya. Di tengah keributan itu, Andy mendadak terdiam ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi pada Ollie. Betapa terkejutnya ia saat tanduk perlahan muncul dari kepala bocah itu. Saat Andy hendak merekam keanehan yang terjadi pada Ollie untuk dijadikan barang bukti, Laura panik dan mencoba merebut ponselnya. Dengan memainkan peran korban, ia berhasil membuat Piper memihak padanya. Menyadari adiknya sudah terpengaruh dan rumah itu tidak lagi aman, Andy segera bergegas pergi ke kantor dinas sosial untuk melaporkan kecurigaannya.
Setibanya di kantor dinas sosial, Andy yang berniat menemui Wendy langsung terdiam ketika melihat poster anak hilang terpampang di dinding. Wajahnya sangat mirip dengan Oli. Sementara itu di rumah, Laura sedang menyiapkan segala keperluan ritual dan untuk sementara mengantar Piper bermain di tempat arena bermain anak. Kembali ke Andy, ia berusaha meyakinkan Wendy bahwa bocah hilang di poster itu sebenarnya adalah Oli yang telah Laura culik dan kini tinggal bersama Laura. Namun, Wendy tentu saja sulit percaya, apalagi Laura dikenal sebagai mantan konselor anak yang sangat dihormati. Ketika Wendy mulai mencari data mengenai Oli, Andy segera mengajaknya pergi ke rumah Laura untuk membuktikan ucapannya. Meski ragu, Wendy akhirnya setuju. Tak lama berselang, Laura yang baru pulang langsung panik melihat rumahnya berantakan. Ia sadar, iblis dalam tubuh Oli mulai mengalami kelaparan hebat. Beruntung, meski sempat digigit, Laura berhasil selamat. Seperti belum makan 6 bulan, iblis kelaparan itu bahkan melahap meja kayu seperti memakan bolu, dan saking laparnya, ia sampai memakan sebagian daging tubuh Oli sendiri. Setelah menutup luka di tangannya, Laura buru-buru mencari keberadaan Oli. Merasa waktunya sudah tidak bisa ditunda lagi, ia memutuskan untuk memulai ritual terakhir untuk memindahkan roh Katie ke tubuh Piper. Tak lama kemudian, meski hatinya berat, Laura tetap membiarkan iblis itu melahap jasad putrinya sebagai bagian dari ritual. Sebelum tiba di rumah Laura, Andy mencoba menelpon Piper untuk memperingatkannya tentang rencana jahat Laura. Ia memberitahu bahwa dirinya dan Wendy sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Namun tanpa disangka, telepon itu justru diangkat oleh Laura yang sebelumnya sudah mengambil ponsel milik Piper. Sadar bahwa rahasianya hampir terbongkar, Laura segera terburu-buru merapikan kekacauan di rumah. Sesampainya di lokasi, Wendy meminta Andy menunggu di mobil sementara ia masuk lebih dulu untuk berbicara dengan Laura. Begitu Wendy melangkah masuk, Andy memanfaatkan kesempatan untuk mengecek gudang. Seketika ia terpaku ketakutan saat mendapati Oli sedang memakan jasad Katie. Di sisi lain, Wendy yang tengah memeriksa ruangan rumah menjadi curiga ketika melihat tangan Laura penuh darah. Belum sempat menanyakan lebih jauh, teriakan Andy terdengar dari arah gudang. Wendy pun langsung bergegas menuju sumber suara. Mengetahui semuanya telah terbongkar, Laura yang mulai kehilangan kendali mengakui bahwa ia hanya ingin menghidupkan kembali Katie. Melihat kegilaan itu, Wendy dan Andy berniat kabur untuk melapor ke polisi. Namun, tanpa mereka duga, Laura yang tak rela ritualnya gagal menyerang Wendy hingga tewas dengan cara menabraknya. Tragisnya, Andy juga menjadi korban, tewas di tangan Laura yang sepenuhnya sudah dikuasai kegilaan. Tak lama setelah menyingkirkan jasad Andy dan Wendy, Laura tampak menjemput Piper untuk pulang. Sesampainya di rumah, tanpa mengetahui bahwa seluruh tempat dipenuhi bercak darah, Piper tiba-tiba mendengar suara yang mirip panggilan dari kakaknya. Ternyata suara itu berasal dari iblis yang telah melahap tubuh Katie hingga rusak mukanya. Ketika Piper mendekat, Piper memegang kepala Oli yang telah memanggilnya dengan suara Andy. Tak lama Laura datang dan bertanya sedang apa di sini pada Piper. Laura memberitahu kalau Andy ada di bawah sedang menunggunya. Tapi Piper dengan rasa tak percaya ia bertanya, lalu siapa ini yang tadi memanggil dengan suara Andy? Laura menjawab itu adalah Oli. Laura terus memaksa Piper untuk keluar dari ruangan itu. Saat Piper dan Laura keluar, dengan rasa penasarannya, Piper bertanya kepada Laura apa warna rambut Oli pada Laura. Laura menjawab kalau warna rambut Oli warna merah, tebal dan keriting. Merasa ada yang janggal, Piper pun lari karena dari bukti dari Piper memegang pada kepala Oli,
Oli itu kepalanya botak dengan sedikit rambut, tidak sesuai dengan yang diberitahukan Laura ciri-ciri Oli. Tak lama Piper pun lari dan masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengunci dirinya, sehingga Laura tidak bisa masuk. Di saat itu juga, Laura yang menyadari kebohongannya terbongkar mencoba merayu Piper agar membuka pintunya. Tak lama, Piper mendengar suara bunyi handphone dan memeriksanya. Ternyata itu adalah jasadnya Andy yang Laura sembunyikan di ruangan tersebut. Piper mengetahui itu adalah jasad Andy dengan meraba wajah dan gigi Andy yang memakai kawat di giginya. Piper berusaha membangunkan Andy, akan tetapi usahanya gagal. Laura datang dengan mengambil kunci cadangan yang ia simpan dan berhasil masuk. Piper bertanya ada apa dengan Andy. Laura menjawab, Andy telah mengalami kecelakaan. Laura menjelaskan bahwa ia telah membawa malaikat lewat tubuh Oli, dan ia akan memasukkan roh Katie anaknya kepada tubuh Piper. Ia mengaku hanya membutuhkan tubuh Piper sebagai wadah bagi jiwa putrinya. Piper terkejut dan bertanya kepada Laura apa yang akan Laura lakukan kepada Piper. Laura mengaku bahwa ia akan menenggelamkan Piper di kolam renang. Sama kejadiannya saat Katie tewas di kolam renang. Tak lama Piper melempar Laura dengan sesuatu benda dan pergi keluar untuk kabur. Sayangnya karena Piper penglihatannya kurang, ia menabrak tiang yang ada di dalam rumah itu dan ia malah pingsan. Melihat peluang itu, Laura segera menyeret Piper menuju kolam renang. Pada waktu yang sama, iblis dalam tubuh Oli sudah bersiap memindahkan jiwa Katie ke tubuh Piper. Namun syaratnya, Piper harus tewas dengan cara yang sama persis seperti Katie, yaitu tenggelam. Saat hendak menenggelamkan Piper, tanpa terduga ia melihat kenangan putrinya dalam pikiran. Dengan perasaan sedih, Piper pun ditenggelamkan. Saat ditenggelamkan, Piper tersadar dan berusaha melawan. Laura berusaha menenangkan Piper saat ia ditenggelamkan. Beberapa kali Piper melawan dan muncul ke atas. Laura pun kembali menenggelamkan Piper. Akan tetapi saat Piper naik ke permukaan ketiga kalinya, Piper malah berteriak memanggil Laura dengan sebutan ibu. Laura pun teringat putrinya dan memeluk Piper lalu melepaskannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Piper untuk melarikan diri dalam keadaan panik. Iblis dalam tubuh Oli yang kebingungan tentang kemana harus memuntahkan jiwa Katie hanya bisa terdiam dan mengejar Piper yang hendak kabur. Iblis di dalam Oli berusaha menyerang Piper. Piper melawan dengan cara menendang perutnya Oli dan Oli kesakitan. Oli akhirnya memuntahkan jiwa Katie di lantai gudang. Beberapa saat kemudian, Piper yang berhasil keluar dari rumah dan menuju jalan, beruntung Piper ditemukan oleh pengendara yang lewat. Pada saat bersamaan, Oli yang mulai mampu menguasai dirinya kembali berjalan keluar dari garis pembatas dan merontak kesakitan disebabkan ia melewati garis pembatas buat iblis itu, dan iblis pun keluar dari dalam tubuh Oli. Sementara itu, Laura yang telah menyerah pada nasibnya tampak menuju gudang untuk mengambil jasad putrinya. Saat di dalam gudang, memorinya melihat Katie yang sedang tidur di dalam kamarnya dan Laura membangunkannya. Tak lama Laura membawa jasad putrinya menuju kolam. Di tempat lain, Piper yang berhasil diselamatkan hanya bisa tenggelam dalam duka mendalam setelah kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak lama setelah Piper dibawa ke kantor polisi, petugas akhirnya menemukan Oli, anak yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam kondisi kritis dan meminta tolong. Sementara itu, di dalam kolam, Laura terlihat telah tewas sambil memeluk erat jasad putrinya. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan dan pembahasan kita tentang film Bring Her Back. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya jika kalian suka video ini. Dan juga agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.